Jika hari ini kamu tidak belajar, orang lain sedang belajar, dan besok mereka akan lebih maju darimu. Dalam dunia yang berubah setiap menit, tetap diam berarti tertinggal. Kebanyakan orang hidup dengan mengulangi hal yang sama, berharap hasil yang berbeda, terjebak dalam kenyamanan dari apa yang sudah mereka ketahui. Namun, kamu tidak bisa memberi diri kamu kemewahan itu. Jika kamu ingin menonjol, maju, dan menguasai hidup serta keputusanmu, kamu harus melakukan apa yang tidak mau dilakukan oleh 99%. Didik dirimu setiap hari tanpa alasan, tanpa jeda, karena pengetahuan tidak hanya memberimu kekuatan, tetapi juga memberimu keunggulan. Sebelum memulai video ini, saya mengundangmu untuk menulis di kolom komentar kalimat yang kuat ini. Hari ini saya berinvestasi pada pikiran saya adalah seorang stoik. Semoga ini menjadi langkah pertamamu menuju perubahan. Ini bukan hanya kalimat, ini adalah pernyataan komitmen pada dirimu sendiri. Tulis dengan niat, rasakan dengan tegas, dan biarkan kata-kata itu mulai memprogram ulang pikiranmu dari dalam. Nomor 1. Mendidik dirimu setiap hari adalah jalan menuju transformasi yang nyata. Jika hari ini kamu memutuskan untuk berhenti belajar, kamu memutuskan untuk berhenti tumbuh. Sesederhana itu. Tidak peduli berapa umurmu, berapa gelar yang kamu miliki, berapa banyak buku yang telah kamu baca di masa lalu, atau berapa kali kamu merasa sudah tahu segalanya. Jika kamu tidak belajar sesuatu yang baru setiap hari, kamu akan tertinggal. Dunia tidak menunggu siapapun. Pengetahuan maju, keterampilan diperbarui, peluang berpindah tempat, dan hanya mereka yang melatih pikiran mereka seperti otot setiap hari yang tetap siap untuk memanfaatkannya. Setiap hari adalah kesempatan untuk menanam sesuatu di pikiranmu, tetapi banyak yang menyia-nyiakan lahan subur itu hanya dengan keluhan, hiburan kosong, perbandingan yang tidak berguna, atau distraksi yang tidak menghasilkan buah. Sementara itu, orang-orang yang memahami nilai dari pembelajaran menanam pengetahuan setiap pagi, setiap malam, bahkan di tengah kekacauan. Mereka tidak melakukannya karena mereka memiliki waktu lebih. Mereka melakukannya karena mereka memahami bahwa pendidikan bukanlah kemewahan. Ini adalah investasi yang menggandakan hasil mereka di setiap area kehidupan mereka. Ketika kamu memutuskan untuk mendidik diri setiap hari, kamu tidak hanya menjadi lebih bijaksana, kamu menjadi lebih berani, lebih bebas, dan lebih mampu. Belajar memberimu pilihan, membantumu memilih dengan lebih baik, beradaptasi lebih cepat, dan merespons tantangan dengan lebih cerdas. Dan yang paling penting, itu menjadikanmu seseorang yang tidak bergantung pada keberuntungan karena kamu membangun kesempatanmu sendiri. Dan tidak, ini bukan tentang menghabiskan berjam-jam di perpustakaan, atau harus belajar seolah-olah kamu sedang di universitas. Ini tentang memiliki komitmen harian pada pikiranmu, membaca satu bab, mendengarkan satu ide baru, menonton video yang menantangmu, merenungkan satu kesalahan, dan dikelilingi oleh orang-orang yang mengajarkanmu sesuatu. Semua itu adalah pendidikan, pendidikan yang nyata, pendidikan yang mengubah. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kurangnya kemajuan disebabkan oleh ekonomi, keluarga, bos, negara, atau masa lalu. Namun, dalam kebanyakan kasus, stagnasi yang sebenarnya berasal dari kurangnya pengetahuan. Karena jika kamu tahu lebih banyak, kamu akan bertindak berbeda. Jika kamu memahami lebih banyak, kamu akan memilih berbeda. Dan jika kamu belajar lebih banyak, kamu akan tumbuh berbeda. Itulah sebabnya perubahan yang mendalam dimulai dengan mendidik dirimu setiap hari. Marco Aurelio merangkumnya dalam satu kalimat. Jiwa diperkuat oleh apa yang dipikirkannya. Dalam stoicisme, pengetahuan bukanlah sesuatu yang dekoratif. Ini adalah alat terkuat untuk menguasai emosi, mengatasi kesulitan, dan hidup dengan kebajikan. Siapapun yang belajar setiap hari, hidup lebih baik setiap hari. Pendidikan setiap hari tidak hanya membuatmu lebih sukses, tetapi juga membuatmu lebih rendah hati. Karena semakin banyak kamu belajar, semakin kamu memahami apa yang tidak kamu ketahui. Dan dari kerendahan hati itu, kamu mengembangkan pikiran yang terbuka, siap untuk tumbuh, siap untuk mendengarkan,
dan siap untuk berubah. Kebanggaan membuatmu terjebak, tetapi pembelajaran mendorongmu. Jadikan pengetahuan sebagai disiplinmu. Masukkan ke dalam kalendermu. Jadikan bagian dari rutinitasmu seperti makan, tidur, atau berlatih. Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa mempelajari sesuatu yang mendekatkanmu pada versi terbaikmu. Karena setiap hari yang kamu pelajari adalah satu langkah. Setiap langkah menambah. Dan dalam 6 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun, kamu akan membangun kehidupan yang sepenuhnya berbeda. Lihatlah sekelilingmu. Kebanyakan orang mengulangi cerita mereka berulang kali karena mereka mengulangi ide, kebiasaan, dan kepercayaan mereka. Tetapi kamu tidak terikat pada itu. Kamu bisa memutuskan siklus itu. Kamu bisa menulis cerita baru. Kamu hanya perlu memberi makan pikiranmu dengan hal yang benar setiap hari, tanpa alasan. Dan ketika saat-saat sulit tiba, ketika kamu tidak tahu harus berbuat apa, ketika segalanya berlawanan, kamu tidak akan bereaksi seperti sebelumnya, karena pikiranmu akan berbeda, alatmu akan berbeda, kebijaksanaanmu akan berbeda, dan maka hidup juga akan berbeda. Hari ini kamu bisa memulai dengan 5 menit, dengan sebuah buku, dengan sebuah podcast, atau dengan sebuah percakapan cerdas, tetapi mulailah. Karena apa yang kamu tanam di pikiranmu hari ini akan menjadi buah dari hidupmu besok. Dan jika kamu menanam pendidikan setiap hari, kamu akan menuai kebebasan, kejelasan, dan kekuatan. Nomor 2, kebiasaan harian belajar memecahkan rantai kenyamanan dan ketidakaktifan. Setiap hari yang kamu memutuskan untuk mendidik dirimu, kamu mengirimkan pesan yang jelas kepada alam semesta dan dirimu sendiri. Saya tidak akan tetap di tempat yang sama. Saya tidak akan menerima hidup yang mediocre atau pikiran yang berkarat. Saya akan tumbuh meskipun dalam diam, meskipun tidak ada yang memberi tepuk tangan, meskipun sulit. Karena mendidik diri setiap hari bukan hanya rutinitas, ini adalah deklarasi perang melawan stagnasi, melawan pasivitas, dan melawan kepatuhan yang mengkonsumsi kebanyakan orang. Sementara yang lain menunggu motivasi atau momen ideal, kamu memilih untuk maju. Meskipun hanya 1 halaman, 1 konsep, atau 1 ide yang sebelumnya tidak kamu miliki, dan sekarang bisa mengubah perspektifmu, cara bertindakmu, dan hidupmu. Itulah pendidikan, itulah transformasi, karena pikiran yang berkembang dengan pembelajaran baru tidak pernah kembali ke bentuk sebelumnya. Ini bukan tentang kesempurnaan, ini tentang niat. Bahwa setiap hari kamu bangun dengan keputusan untuk memberi nutrisi pada pikiranmu, meskipun di tengah kekacauan. Bahwa kamu menjadi orang yang tidak puas hanya dengan mengetahui hal yang cukup untuk bertahan hidup, tetapi yang ingin memahami, memperbaiki, memberikan kontribusi, dan memimpin. Belajar menjadikanmu versi dirimu yang lebih berguna, lebih lengkap, dan lebih bebas. Kamu memutuskan apakah hari ini kamu akan mengulangi cerita yang sama dari kemarin, atau jika kamu akan menulis 1 kalimat baru. Pengetahuan adalah pena, kemauan adalah tinta, tetapi tindakan duduk, mencari, membaca, dan merenungkan itulah yang membuat perbedaan. Kamu tidak perlu berjam-jam, kamu hanya perlu konsistensi, kamu hanya perlu komitmen terhadap evolusi dirimu sendiri. Dan saya tahu terkadang terasa malas, bahwa hiburan lebih mudah, dan bahwa kebisingan dunia ingin mendapatkan perhatianmu. Tetapi disitulah kamu memenangkan pertempuran. Ketika kamu memilih untuk mematikan kebisingan untuk mendengarkan satu ide yang mengangkatmu. Ketika kamu menutup distraksi untuk membuka sebuah buku. Ketika alih-alih mengulangi apa yang semua orang katakan, kamu memilih untuk memahami apa yang sedikit orang berhenti untuk berpikir. Stoicisme mengingatkan kita bahwa menguasai pikiran kita adalah tindakan kekuatan terbesar, dan mendidik diri kita setiap hari adalah bagaimana kita membangun penguasaan itu. Bukan dengan teriakan, bukan dengan kekuatan kasar, tetapi dengan kejelasan, dengan tujuan, dan dengan pelatihan internal yang konstan. Epictetus berkata, "Tidak ada orang yang bebas jika dia tidak menguasai dirinya sendiri, dan tidak ada yang menguasai dirinya tanpa mengetahui, tanpa belajar." Mendidik dirimu bukanlah untuk terlihat pintar, tetapi untuk menjadi bebas, untuk berpikir untuk dirimu sendiri, untuk tidak bergantung pada pendapat orang lain,
sistem, mode, atau ketakutan. Karena pikiran yang terdidik tidak memerlukan izin untuk menciptakan jalannya sendiri. Pikiran yang terdidik tidak mudah terpengaruh oleh kesulitan. Ia memiliki sumber daya, perspektif, dan arah. Setiap menit yang kamu dedikasikan untuk belajar adalah satu bata dalam membangun kehidupan yang lebih kokoh. Setiap pengetahuan baru adalah alat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana, dan untuk berhubungan lebih baik dengan dirimu dan dunia. Tidak ada kemajuan tanpa pembelajaran. Tidak ada pertumbuhan tanpa disiplin mental. Dan jika hari ini kamu merasa terjebak, bahwa ada sesuatu yang kurang, bahwa kamu tidak maju, mungkin kamu tidak memerlukan perubahan besar dari luar. Mungkin kamu hanya memerlukan ide baru yang mengaktifkan pikiranmu. Dan ide itu ada dalam sebuah buku, dalam percakapan yang mendalam, dalam refleksi yang tulus, dalam pencarian yang konstan, tetapi tidak akan datang dengan sendirinya. Kamu harus mencarinya, kamu harus mengambilnya, kamu harus menerapkannya. Jangan bandingkan dirimu dengan mereka yang tampak tahu banyak. Bandingkan dirimu dengan siapa dirimu kemarin. Itu adalah satu-satunya kompetisi yang valid. Jika hari ini kamu tahu sedikit lebih banyak, memahami sedikit lebih banyak, dan mempertanyakan sedikit lebih banyak, hargai dirimu. Kamu sedang menang. Karena kesuksesan yang sebenarnya bukanlah memiliki lebih banyak, tetapi tahu lebih banyak dan menggunakan pengetahuan itu untuk hidup lebih baik. Pilih untuk mendidik dirimu bahkan ketika kamu tidak ingin, terutama ketika kamu tidak ingin, karena disitulah komitmenmu diperkuat. Disitulah kamu membangun pikiran yang kuat, tahan banting, dan berani, dan pikiran itu akan membawamu jauh, meskipun dunia belum menyadarinya. Karena perubahan dimulai dengan diam di dalam dirimu, dan kemudian dunia memperhatikannya. Nomor 3, pikiran yang terdidik kurang rentan terhadap kontrol dan lebih menguasai dirinya sendiri. Pikiran yang terdidik adalah pikiran yang bebas, dan kebebasan yang paling kuat bukanlah fisik, tetapi mental. Karena ketika kamu tahu berpikir untuk dirimu sendiri, ketika kamu belajar untuk mempertanyakan dan tidak mengulangi, ketika kamu memahami bagaimana berpikir kritis bekerja, tidak ada yang bisa memanipulasimu, tidak ada yang bisa menjualmu ketakutan, dan tidak ada yang bisa mengontrol pertimbanganmu. Itulah sebabnya, belajar setiap hari bukan hanya untuk memiliki lebih banyak pengetahuan, tetapi untuk menjadi lebih mandiri, lebih sadar, dan lebih sulit untuk ditipu. Kebanyakan orang mengulangi apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat di media sosial, dan apa yang dikatakan suara yang paling keras. Dan bukan karena mereka orang jahat, tetapi karena mereka tidak pernah melatih pikiran mereka untuk menganalisis, untuk membandingkan, dan untuk melihat lebih dari sekadar permukaan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan opini, judul, frasa pendek, dan kebenaran setengah. Jika kamu tidak mengembangkan penilaianmu sendiri, kamu akan berakhir berpikir apa yang orang lain ingin kamu pikirkan. Mendidik dirimu bukanlah mengumpulkan data, tetapi menyempurnakan pemikiran. Ini adalah melatih dirimu untuk mengenali bias, untuk membedakan emosi dari logika, dan untuk berkata, ini mungkin benar, tetapi mengapa? Seseorang yang tahu berpikir adalah seseorang yang tidak puas dengan apa yang semua orang katakan, tetapi yang berhenti, mengevaluasi, dan membuat keputusan sendiri. Dan tidak, kamu tidak memerlukan gelar universitas untuk mencapai ini. Yang kamu butuhkan adalah niat, komitmen terhadap pertumbuhan internalmu, dan di atas segalanya, kerendahan hati untuk menerima bahwa kamu tidak tahu segalanya, tetapi keberanian untuk mencari jawaban. Karena setiap kali kamu belajar, meneliti, dan membandingkan ide, kamu menguatkan kerangka mentalmu. Dan kerangka itu adalah apa yang melindungimu dari kekacauan, kebohongan, dan manipulasi. Menariknya, ketika kamu mulai mendidik dirimu, kamu sebenarnya menjadi lebih tenang, kurang impulsif, dan lebih strategis, karena kamu tidak lagi bereaksi dengan apapun yang pertama kali kamu dengar. Kamu memberi dirimu waktu, berpikir, dan mempertimbangkan nuansa, dan itu secara radikal mengubah bagaimana kamu hidup dan bagaimana kamu memutuskan. Kamu menjadi lebih rasional, lebih adil,
dan lebih sulit dipengaruhi oleh kepanikan kolektif atau opini yang tidak berdasar. Stoicisme mengajarkan bahwa pikiran yang kuat adalah pikiran yang tidak terombang-ambing oleh kebisingan eksternal, tetapi yang mengembangkan penilaian internalnya sebagai kompas. Jangan terima ide-ide tanpa memeriksanya, kata Epictetus. Pemikiran sendiri adalah kebajikan, dan siapa yang mengembangkannya menjadi tuan atas dirinya. Setiap hari kamu memiliki dua jalan, mengonsumsi tanpa menyaring atau belajar dengan kriteria. Jika kamu memilih yang pertama, kamu menjadi gema orang lain. Jika kamu memilih yang kedua, kamu menjadi penulis hidupmu. Itulah sebabnya sangat penting untuk mengadopsi kebiasaan bertanya pada diri sendiri. Siapa yang mengatakannya? Mengapa dia mengatakannya? Apa yang tidak mereka tunjukkan padaku? Perspektif lain apa yang ada? Karena setiap pertanyaan itu mengasah pikiranmu. Dan pikiran yang tajam lebih berharga daripada kepemilikan apapun. Seseorang yang kritis bukanlah negatif, tetapi berhati-hati. Bukan tidak percaya, tetapi sadar. Belajarlah untuk hidup dengan keraguan, untuk mencari lebih dalam, dan untuk mempertahankan pemikiran yang kompleks tanpa memerlukan jawaban instan. Kedewasaan mental itu memisahkan kamu dari kerumunan dan memberimu sesuatu yang sedikit orang miliki hari ini. Kejelasan. Dan kejelasan itu menjadi perisai. Ketika semua orang berteriak, kamu mengamati. Ketika semua orang bereaksi, kamu merenungkan. Ketika semua orang mengikuti, kamu memilih. Itu tidak membuatmu lebih baik. Itu membuatmu lebih menguasai jalanmu. Jadikan pembelajaran kritis sebagai ritual. Ini bukan hanya tentang membaca lebih banyak buku, tetapi tentang membaca dengan lebih baik, berpikir lebih baik, berbicara lebih baik, dan mengonsumsi konten dengan perhatian, bukan dengan kecanduan. Carilah sudut pandang yang membuat tidak nyaman, karena disitulah pemahaman diperluas, dan disitulah kamu tumbuh. Pikiran yang mendidik setiap hari menjadi pikiran yang melindungi dirinya sendiri, yang tidak memerlukan validasi konstan, yang tidak menelan sembarang pidato, yang tahu kapan harus berhenti, menyaring, dan memutuskan. Itulah pikiran yang mengubah arah hidup. Itulah pikiran yang bisa kamu bangun. Dan semua dimulai hari ini dengan satu pertanyaan. Apa yang saya pikirkan ini, apakah saya benar-benar percaya atau seseorang mengajarkannya kepada saya tanpa saya sadari? Nomor 4, tidak cukup hanya membaca atau mendengarkan. Kemajuan yang sebenarnya muncul dari menerapkan apa yang kamu ketahui. Mengetahui tidak mengubah hidupmu. Menerapkan apa yang kamu ketahui, ya. Itulah perbedaan antara mereka yang maju dan mereka yang terjebak. Hari ini kita dikelilingi oleh informasi. Kamu bisa menonton 1000 video, membaca 100 buku, mendengarkan podcast terbaik, tetapi jika kamu tidak melakukan apa-apa dengannya, jika kamu tidak menerapkannya dalam tindakan sehari-hari, itu tidak ada gunanya. Itu hanya kebisingan, hanya akumulasi mental tanpa transformasi nyata. Pembelajaran tidak diukur dari seberapa banyak informasi yang kamu ingat, tetapi dari seberapa banyak keputusan yang kamu ubah, seberapa banyak kebiasaan yang kamu perbaiki, seberapa banyak tindakan baru yang kamu ambil berdasarkan pengetahuan itu. Dan kenyataannya, banyak yang menipu diri mereka sendiri dengan percaya bahwa mereka sedang tumbuh hanya karena mereka mengonsumsi konten secara konstan. Tetapi pertanyaan kuncinya adalah, apakah kamu menerapkannya? Apakah kamu melakukan sesuatu yang berbeda? Apakah kamu mengubah pengetahuan itu menjadi hasil? Setiap kali kamu belajar sesuatu dan tidak menerapkannya, itu menjadi dingin, kehilangan kekuatan, larut. Otakmu memerlukan konfirmasi praktis untuk mengintegrasikan yang baru. Jika kamu hanya membiarkannya dalam teori, itu tidak akan menjadi kebijaksanaan. Itulah sebabnya banyak orang tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, tetapi tidak melakukannya, karena perubahan tidak terjadi hanya dengan mengetahuinya, tetapi dengan melakukannya. Dan disinilah kamu bisa membuat perbedaan. Kamu tidak perlu menjadi orang yang paling tahu. Kamu hanya perlu menjadi orang yang paling menerapkan, yang mendengarkan pelajaran, dan segera mencari cara untuk menerapkannya. Yang tidak menunggu untuk merasa siap,
tetapi meluncur, mencoba, menyesuaikan, dan melanjutkan, karena begitulah cara kamu benar-benar tumbuh. Bukan dengan akumulasi, tetapi dengan tindakan. Jika hari ini kamu mendengar sesuatu yang membuatmu terhubung, jangan katakan, "Menarik sekali." Katakan, "Bagaimana saya menerapkannya hari ini?" Jika kamu belajar satu prinsip yang dapat memperbaiki hubunganmu, keuanganmu, kesehatanmu, atau fokusmu, temukan cara konkret untuk mengeksekusinya sebelum itu dingin di pikiranmu. Lakukan segera. Lakukan sekarang. Stoicisme menjelaskan dengan jelas. Mengetahui apa yang benar dan tidak melakukannya adalah bentuk kelemahan. Tidak cukup memiliki niat baik jika kamu tidak melakukan apa-apa dengan niat tersebut, kata Seneca. Kebajikan ditunjukkan dalam tindakan, bukan dalam kata-kata atau ide-ide. Pikiran stoik bertindak sesuai dengan apa yang mereka ketahui, karena mereka memahami bahwa berpikir tanpa bertindak hanyalah kesombongan. Belajarlah, ya, tetapi yang terpenting lakukan, karena setiap kali kamu menerapkan, kamu bertransformasi. Tidak masalah jika kamu gagal. Yang penting adalah kamu bergerak. Kamu mengubah teori menjadi pengalaman. Kamu mengambil pengetahuan dan mengujinya dalam kehidupan nyata. Itulah satu-satunya cara agar apa yang dipelajari tetap bersamamu, tumbuh, dan memberi hasil. Jika hari ini kamu belajar sesuatu tentang kepemimpinan, terapkan dengan timmu. Jika kamu mendengar pelajaran tentang disiplin diri, gunakan dalam keputusanmu berikutnya. Jika kamu melihat ide tentang manajemen waktu, coba sore ini. Pengetahuan hanya berguna ketika menjadi nyata dalam tindakanmu, dalam kebiasaanmu, dalam keseharianmu. Dan kamu tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Cukup dengan satu tindakan kecil tetapi konstan, karena satu tindakan membawa kepada tindakan lainnya. Dan tanpa kamu sadari, kamu telah berubah, kamu telah membangun identitas baru, karena itulah yang benar-benar mengubah hidupmu. Tindakan yang kamu ulangi, bukan apa yang kamu pahami, tetapi apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu pahami. Berhentilah menunda penerapan. Berhentilah berpikir bahwa kamu perlu lebih banyak informasi sebelum bertindak. Mulailah dengan apa yang sudah kamu tahu. Kamu sudah memiliki cukup untuk memperbaiki satu bagian dari hidupmu hari ini. Kamu hanya perlu memutuskan untuk menerapkannya, meskipun dengan ketakutan, meskipun dengan keraguan, meskipun tidak sempurna. Kebanyakan orang hanya mengumpulkan. Kamu bisa menonjol sebagai salah satu dari sedikit yang menerapkan, karena sementara yang lain berbicara tentang apa yang mereka pelajari, kamu akan berbicara tentang apa yang kamu capai berkat melakukannya. Itulah perbedaannya. Dan perbedaan itu dimulai dengan satu keputusan. Menerapkan hari ini apa yang sebelumnya hanya kamu ketahui. Nomor 5. Transformasi dengan belajar dari apa yang salah untuk melakukan yang lebih baik setelahnya. Kegagalan bukanlah musuh. Musuh yang sebenarnya adalah cara kamu menginterpretasikannya. Banyak orang melihatnya sebagai penghinaan, hukuman, atau tanda bahwa mereka tidak cukup baik. Tetapi kamu bisa memilih perspektif lain. Kamu bisa memutuskan bahwa setiap kesalahan, setiap jatuh, setiap usaha yang gagal sebenarnya adalah pelatihan untuk tingkat berikutnya. Karena kegagalan tidak menghentikan mereka yang berkomitmen untuk tumbuh. Sebaliknya, itu mengasah mereka, memperbaiki mereka, dan memperkuat mereka. Seseorang yang dewasa tidak didefinisikan oleh berapa banyak kali dia jatuh, tetapi oleh apa yang dia lakukan dengan setiap jatuh. Apakah kamu merasa pahit, menyerah, bersembunyi, atau mencatat, menyesuaikan strategimu, dan kembali lebih kuat? Itulah perbedaan antara stagnasi dan kemajuan. Kebanyakan orang melarikan diri dari kegagalan. Kamu bisa belajar darinya. Kebanyakan orang merasa malu. Kamu bisa menggunakannya sebagai dorongan. Setiap kali kamu gagal, hidup memberimu pelajaran. Itu memberitahumu, di sini kurang persiapan. Di sini kamu kurang sabar. Di sini kamu tidak jelas. Di sini kamu bertindak dengan ketakutan. Itu adalah informasi yang tidak akan kamu dapatkan jika kamu hanya menang. Sukses seringkali menyembunyikan kelemahanmu. Kegagalan mengungkapkannya, dan apa yang terungkap dapat diperbaiki.
Belajar untuk gagal dengan cerdas menempatkanmu di atas rata-rata, karena mereka yang tidak toleran terhadap kesalahan menjadi terjebak. Mereka lebih memilih untuk tidak mencoba apapun daripada berisiko terlihat buruk. Tetapi mereka yang menerima kegagalan sebagai bagian dari proses memiliki kebebasan untuk tumbuh tanpa rasa takut. Mereka menjadi gesit, tahan banting, dan kreatif, karena mereka tidak terobsesi untuk tidak gagal. Mereka terobsesi untuk berevolusi. Ketika kesalahan mengguncangmu, jangan cepat-cepat menyalahkan dirimu atau menutupinya. Duduklah bersamanya, dengarkan dan tanyakan. Apa yang kamu ajarkan padaku? Apa yang kurang kamu lihat? Apa yang bisa kamu lakukan lebih baik lain kali? Karena jika kamu melakukan pekerjaan itu, meskipun kesalahan itu menyakitkan, itu akan menjadi berharga. Itu akan berharga karena meninggalkan pelajaran. Stoicisme mengajarkan bahwa kegagalan tidak baik atau buruk. Itu hanyalah bagian dari jalan. Yang penting adalah bagaimana kamu menginterpretasikannya dan apa yang kamu lakukan dengan itu. Marco Aurelio merangkumnya dengan jelas. Halangan untuk tindakan mempercepat tindakan. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan. Halangan yang hari ini membuatmu frustrasi bisa menjadi dorongan yang memperkuatmu di masa depan. Jangan berharap hidup tanpa kesalahan. Harapkan hidup di mana setiap kesalahan membuatmu lebih bijaksana. Itulah sikap orang yang maju. Dia tidak mencari kesempurnaan, dia mencari pertumbuhan. Dan pertumbuhan seringkali tersembunyi di dalam rasa sakit. Tidak nyaman, tetapi otentik. Nyata, transformatif. Jika hari ini kamu menghadapi kegagalan, jangan menolaknya, jangan meremehkannya. Hadapilah, kumpulkan kepingan-kepingan itu, akui bagianmu, dan coba lagi. Kali ini dengan lebih jelas. Setiap usaha memberimu versi yang lebih baik dari dirimu. Dan jika kamu berkomitmen pada evolusimu, maka setiap kesalahan adalah berkah yang menyamar. Pelajaran yang tidak bisa kamu pelajari dengan cara lain. Belajarlah untuk berterima kasih bahkan pada jatuh itu. Tidak karena kamu menikmatinya, tetapi karena itu membersihkanmu, mengeksposmu, dan merapikanmu. Dan ketika kamu tahu cara menggunakannya, itu mempersiapkanmu untuk mempertahankan kesuksesan tanpa kehilangan dirimu dalam ego. Karena kamu telah belajar kerendahan hati, kamu telah belajar kesabaran, dan kamu telah belajar untuk melihat ke dalam. Itu adalah kekuatan yang sebenarnya, bukan yang tidak pernah gagal, tetapi yang tahu apa yang harus dilakukan setelah gagal. Kekuatan itu dibangun sedikit demi sedikit dalam setiap usaha, dalam setiap koreksi, dan dalam setiap keputusan baru yang diambil dengan lebih sadar dari sebelumnya. Jangan takut pada kegagalan, gunakanlah, belajarlah darinya, dan jadikanlah sebagai gurumu. Karena ketika kamu berhasil maju, ketika kamu menjadi orang yang kamu impikan, kamu tidak akan berkata, "Saya sampai di sini karena kesuksesan saya." Kamu akan berkata, "Saya sampai di sini berkat apa yang saya pelajari dari setiap kegagalan saya." Nomor 6. Kelebihan hiburan mengalihkan ruang untuk kemajuan. Masalahnya bukan hiburan, masalahnya adalah seberapa banyak waktu yang kamu berikan tanpa sadar. Setiap kali kamu memutuskan untuk menghabiskan hanya beberapa menit lagi, menonton apa yang tidak memberi kontribusi, mengonsumsi apa yang tidak membangun, atau menghibur diri untuk menghindari berpikir, kamu menyerahkan menit-menit hidupmu yang tidak akan kembali. Dan menit-menit itu adalah tepat yang bisa kamu gunakan untuk tumbuh, belajar, dan membangun sesuatu yang nyata. Kita hidup di era di mana distraksi hanya satu klik. Segalanya bersaing untuk perhatianmu. Media sosial, video, permainan, gosip, dan serial. Dan yang terburuk adalah bahwa semua itu dirancang untuk menjebakmu, agar kamu tidak berhenti, agar pikiranmu terbiasa menerima kesenangan mudah tanpa usaha. Dan ketika pikiranmu terbiasa dengan itu, ia kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi, untuk fokus, untuk menghadapi yang sulit. Ia kehilangan kemampuan untuk tumbuh. Kenyamanan yang konstan melemahkan. Hiburan yang berlebihan membuatmu mengantuk. Ketika pikiranmu terbiasa menerima rangsangan tanpa niat, ia menjadi pasif, tidak sabar,
dan tidak mampu menghadapi usaha yang diperlukan untuk perbaikan pribadi. Dan tanpa kamu sadari, waktu berlalu, hari-hari pergi, dan kamu tetap terhibur, tetapi tanpa kemajuan. Yang paling berbahaya dari hiburan adalah bahwa itu tidak terlihat seperti ancaman. Itu tidak berbahaya, itu menyenangkan, tetapi pada dasarnya itu adalah perangkap jika kamu tidak tahu mengukurnya. Karena sementara kamu teralihkan, dunia terus berjalan, tanggung jawabmu terus berjalan, impianmu terus menunggu kamu melakukan sesuatu, dan tantanganmu terus tumbuh. Ketika kamu akhirnya bereaksi, mungkin kamu sudah jauh tertinggal. Stoicisme mengajarkan bahwa hidup itu singkat dan setiap momen harus digunakan dengan bijak. Sementara kita menghabiskan waktu kita dalam ketidakpastian dan kebosanan, hidup kita mengalir, kata Seneca. Seorang stoik tidak meremehkan kebahagiaan, tetapi membedakannya dari penghindaran dan tahu bahwa kesenangan yang sebenarnya adalah tumbuh, bukan terus-menerus mengalihkan diri dari kekosongan. Lakukan latihan untuk memeriksa berapa jam dalam seminggu yang kamu habiskan untuk hiburan pasif. Bukan untuk menghukum dirimu, tetapi untuk bangkit. Berapa banyak dari jam-jam itu yang bisa kamu dedikasikan untuk membaca sesuatu yang memperluas pikiranmu, untuk melatih tubuhmu, untuk merencanakan masa depanmu, atau untuk memperkuat hubunganmu. Setiap jam yang kamu pilih dengan sadar adalah investasi. Setiap jam yang kamu serahkan ke distraksi tanpa batas adalah pengeluaran yang tidak akan pernah kamu pulihkan. Ini bukan tentang menghilangkan semua hiburan. Ini tentang menyeimbangkannya, memberi batas, menjadikannya sadar, dan memutuskan kapan serta berapa banyak, bukan dikendalikan oleh algoritma yang memutuskan untukmu. Karena setiap kali kamu memilih untuk menginvestasikan waktu dalam hal yang memperbaiki dirimu, kamu sedang menciptakan masa depan yang lebih kuat, lebih siap, dan lebih bebas. Pada awalnya akan sulit karena pikiranmu sudah dilatih untuk mencari jalan yang mudah. Tetapi jika kamu melatih diri untuk menahan dorongan, jika kamu terbiasa untuk mengatakan tidak sekarang ketika kamu ingin jatuh ke dalam distraksi, kamu akan melatih sesuatu yang jauh lebih kuat, disiplinmu. Dan ketika kamu memiliki disiplin, kamu akan memiliki kejelasan, dan dengan kejelasan, kamu dapat membuat keputusan yang lebih baik. Dan dengan keputusan yang lebih baik, kamu akan membangun kehidupan di mana hiburan akan menjadi istirahat kecil, bukan pelarian permanen dari potensimu. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi penonton, kamu dilahirkan untuk menjadi protagonis. Tetapi jika kamu menghabiskan lebih banyak waktu melihat kehidupan orang lain daripada membangun hidupmu sendiri, kamu sedang menyia-nyiakan kekuatanmu. Mulailah menggunakan waktumu sebagai sumber daya yang suci, karena itu terbatas. Dan bagaimana kamu menggunakannya akan menentukan siapa kamu yang akan menjadi. Hari ini kamu bisa membuat perubahan. Kamu bisa mematikan apa yang menghiburmu, tetapi tidak mengubahmu. Kamu bisa memilih sebuah buku, tantangan, atau percakapan mendalam. Kamu bisa melihat waktumu dengan hormat, dan ketika kamu melakukannya, pikiranmu akan mulai menguat, tidak segera, tetapi secara bertahap. Dan sangat cepat kamu akan melihat perbedaannya. Lebih fokus, lebih energik, dan lebih terarah. Hidup tidak menunggu, jadi putuskan hari ini untuk mengurangi apa yang mengalihkan perhatianmu dan meningkatkan apa yang membangunmu. Karena ketika kamu memprioritaskan pertumbuhanmu di atas hiburanmu, masa depanmu berubah, pikiranmu berubah, dan seluruh hidupmu berubah. Nomor 8. Sebuah buku pada saat yang tepat dapat menandai sebelum dan sesudah dalam hidupmu. Hidupmu di masa depan tidak dibangun sekaligus, tetapi dibangun melalui keputusan kecil sehari-hari. Apa yang kamu lakukan hari ini, apa yang kamu pilih hari ini, apa yang kamu izinkan hari ini, akan menjadi kenyataanmu di masa depan. Sesederhana itu, sedalam itu. Setiap kali kamu memutuskan untuk menunda yang penting, setiap kali kamu memilih yang mudah alih-alih yang benar, kamu sedang menyabotase dirimu di masa depan. Dan setiap kali kamu melakukan hal yang sulit, yang tidak nyaman, tetapi yang kamu tahu baik untukmu, kamu sedang merawatnya. Kamu sedang menjadi arsitek yang baik untuk takdirmu. Lihatlah hidupmu sekarang. Semua yang kamu miliki, siapa dirimu, apa yang mengelilingimu,
adalah hasil dari keputusan masa lalu. Beberapa sadar, yang lain otomatis, beberapa berani, yang lain pengecut, tetapi semuanya berkontribusi. Dan jika itu benar, dan memang benar, maka juga benar bahwa kamu bisa mulai hari ini untuk membangun masa depan yang sepenuhnya berbeda jika kamu mengubah keputusanmu mulai sekarang. Masalahnya adalah kita sulit melihat jangka panjang. Kenikmatan cepat itu menggoda. Melewatkan latihan hari ini tampak tidak berbahaya. Menunda percakapan penting tampak nyaman. Makan buruk hanya hari ini tampak tidak relevan, tetapi tidak ada dari itu yang tidak bersalah karena terakumulasi. Dan apa yang terakumulasi mengubahmu, memperkuatmu, atau melemahkanmu, mendekatkanmu, atau menjauhkanmu. Semuanya berarti. Setiap kali kamu menyerah pada apa yang paling kamu inginkan, demi apa yang paling kamu inginkan saat ini, kamu memberi suara melawan kehidupan yang layak kamu miliki. Namun, setiap kali kamu memilih yang sulit dengan niat, setiap kali kamu memutuskan untuk berpikir jangka panjang, kamu menandatangani kontrak dengan versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih utuh. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita harus bertindak hari ini sesuai dengan jenis orang yang ingin kita jadi, bukan berdasarkan jenis kenyamanan yang ingin kita rasakan. Bukan karena kita kekurangan waktu, kata Seneca, tetapi karena kita membuang-buang banyak waktu. Dan dalam setiap keputusan kecil, kamu menggunakan waktu itu untuk mendukung atau merugikan dirimu sendiri. Pikirkan tentang dirimu di masa depan sebagai orang nyata, seperti seseorang yang mengawasi dari jarak jauh, menunggu kamu membuat keputusan yang baik untuknya. Warisan apa yang akan kamu tinggalkan? Tubuh yang sehat atau yang rusak? Pikiran yang jernih atau pikiran yang bingung? Lingkungan yang stabil atau yang kacau? Setiap tindakan hari ini menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Usahakan untuk mendahului. Tanyakan pada dirimu, ini yang akan saya lakukan, bagaimana perasaan saya besok? Apakah itu mendekatkan atau menjauhkan saya dari tujuan saya? Apakah saya memberi makan pada diri saya yang ingin saya jadi, atau pada yang ingin saya tinggalkan? Karena ketika kamu membawa kesadaran itu ke masa kini, kamu mulai bertindak dengan lebih bertanggung jawab, lebih berniat, dan lebih berdaya. Dan ini bukan tentang hidup dengan kaku atau pahit. Ini tentang hidup dengan tujuan, memahami bahwa pertumbuhan yang nyata tidak lahir dari keinginan, tetapi dari pengorbanan, dari usaha sehari-hari, dari keputusan kecil tetapi konsisten, dari mengatakan tidak ketika semua orang berkata ya, dari bangkit ketika tidak ada yang melihat, dari melakukan yang benar ketika tidak ada yang memintanya. Dirimu di masa depan tidak dibentuk oleh janji besar, tetapi oleh tindakan kecil yang diulang setiap hari. Dan jika kamu berkomitmen pada tindakan itu, kamu akan melihat hasilnya. Mungkin tidak besok, mungkin tidak minggu depan, tetapi ya dalam sebulan, 6 bulan, 1 tahun. Dan ketika kamu sampai di sana, kamu akan bersyukur karena tidak menyerah. Hari ini kamu memiliki kesempatan untuk mengubah ceritamu. Kamu tidak perlu revolusi besar, hanya keputusan yang sadar, diulang, konsisten. Karena siapa yang memilih dengan baik hari ini, hidup lebih baik besok. Sesederhana itu, sesederhana itu. Dan jika kamu gagal pada suatu hari, jangan hukum dirimu. Kembali ke jalur. Pilihlah dengan baik lagi, karena yang penting bukan kesempurnaan, tetapi arah. Selama kamu terus memilih berdasarkan dirimu di masa depan, kamu akan membangun kehidupan yang lebih kokoh, lebih bebas, dan dengan tujuan yang sebenarnya. Nomor 9. Saat kamu berhenti belajar, itulah saat kamu mulai kehilangan. Jika kamu berhenti belajar, kamu tidak akan tetap di tempatmu. Kamu mulai mundur, meskipun kamu tidak menyadarinya segera, karena dunia terus bergerak, berevolusi, maju. Dan jika kamu tidak melakukan hal yang sama, secara tak terhindarkan kamu akan tertinggal. Tidak peduli apakah kamu sudah belajar, apakah kamu memiliki pengalaman, apakah kamu merasa sudah cukup tahu. Pembelajaran bukanlah tahap, itu adalah gaya hidup. Dan setiap hari yang kamu pilih untuk tidak belajar sesuatu yang baru, kamu melewatkan kesempatan untuk tumbuh, untuk memperbaiki,
untuk mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang. Kesalahan banyak orang adalah percaya bahwa belajar hanya terjadi di sekolah, di universitas, dalam kursus. Tetapi belajar jauh lebih dari itu. Belajar adalah mengamati, mempertanyakan, mendengarkan, membaca, gagal, dan merenungkan, menghadapi diri sendiri, dan mengakui apa yang belum kamu ketahui. Karena ya, mungkin hari ini kamu kompeten dalam apa yang kamu lakukan, tetapi apa yang akan terjadi ketika aturan berubah? Ketika teknologi maju, ketika keterampilan baru dibutuhkan, jika kamu tidak mempersiapkan diri sebelumnya, itu akan terlambat setelahnya. Pembelajaran yang terus-menerus bukanlah tren, itu adalah kebutuhan. Dan mereka yang memahami ini, yang berkomitmen untuk terus belajar, selalu siap, selalu satu langkah lebih maju, selalu mampu beradaptasi, menyelesaikan, memberikan kontribusi, sementara mereka yang puas dengan apa yang mereka sudah tahu, seiring waktu menjadi tidak relevan, frustrasi, mandek, karena apa yang berhasil untukmu kemarin mungkin tidak akan berguna jika kamu tidak terus tumbuh. Epictetus mengatakannya dengan jelas, jangan berharap semuanya terjadi seperti yang kamu inginkan. Inginkan agar semuanya terjadi seperti yang terjadi, dan hidupmu akan mengalir. Dan untuk itu kamu perlu belajar, karena hanya pikiran yang selalu belajar yang dapat beradaptasi dengan perubahan tanpa hancur. Hanya pikiran yang fleksibel yang dapat bertahan di dunia yang tidak pasti. Dan fleksibilitas itu hanya dibangun ketika kamu mendisiplinkan diri untuk tumbuh, meskipun tidak ada tekanan eksternal untuk melakukannya. Jangan nyaman. Jangan berpikir bahwa kamu sudah baik-baik saja. Pikiran itu adalah awal dari kebuntuan, dan kebuntuan adalah langkah pertama menuju kegagalan. Karena mereka yang tidak berevolusi menjadi usang, bukan karena kurang bakat, tetapi karena kurang pembaruan, kurang lapar, kurang kerendahan hati untuk terus belajar, bahkan ketika tampaknya sudah tidak perlu lagi. Hari ini lebih dari sebelumnya, pengetahuan adalah kekuatan, tetapi bukan kekuatan dekoratif, melainkan kekuatan praktis. Siapa yang tahu lebih banyak, menyelesaikan lebih banyak, memahami lebih banyak, memutuskan lebih baik, menderita lebih sedikit karena keadaan, karena telah mengembangkan alat internal untuk menghadapi mereka. Dan itu tidak dicapai dengan keberuntungan, itu dicapai dengan belajar, dengan refleksi, dengan disiplin. Jadikan pembelajaran sebagai kebiasaan. Tidak peduli apakah itu buku sebulan, podcast sehari, percakapan dengan seseorang yang lebih bijak. Yang penting adalah kamu tidak membiarkan seminggu berlalu tanpa mendapatkan sesuatu yang baru. Jangan menjadi budak hiburan yang membius. Jadilah pecinta pengetahuan yang membangkitkan. Dan kamu tidak perlu perubahan besar. Hanya keputusan tegas untuk menjaga pikiranmu aktif, untuk tidak terjebak dalam apa yang sudah kamu tahu. Karena apa yang kamu kuasai hari ini bisa menjadi tidak cukup besok. Dan jika kamu ingin tetap kompetitif, kuat, dan siap, kamu harus memberi makan pikiranmu dengan konsistensi yang sama seperti kamu memberi makan tubuhmu. Setiap hari bisa menjadi lebih baik, bukan karena seseorang memintamu, tetapi karena kamu memutuskan. Karena kamu memahami bahwa jika kamu berhenti belajar, kamu mulai kehilangan. Dan kamu tidak di sini untuk kalah, kamu di sini untuk maju, untuk memberikan kontribusi, untuk tumbuh. Jadi pilihlah dengan baik, jangan puas, terus belajar. Karena sementara kamu belajar, yang lain berhenti, sementara kamu berevolusi, yang lain mengulangi. Dan sementara kamu memperkuat dirimu, kamu menjauh dari mediokritas dan semakin dekat setiap hari dengan versi terbaik dari dirimu. Nomor 10. Belajarlah dari mereka yang telah menempuh jalan sebelum kamu untuk tumbuh dengan lebih cepat. Mencoba melakukan semuanya sendiri tidak membuatmu lebih kuat, itu membuatmu lebih lambat. Mencoba menemukan jalan dari nol, mengabaikan pengalaman mereka yang telah sampai, adalah seperti berjalan dalam kegelapan sambil memiliki senter dalam jangkauan. Mentor ada untuk itu, untuk memperpendek jalan, untuk mengajarkanmu dengan bekas luka mereka apa yang bisa kamu hindari, untuk memberimu kejelasan ketika kamu terjebak dalam keraguanmu sendiri. Dan ketika kamu memutuskan untuk belajar dari mereka dengan kerendahan hati dan tindakan, pertumbuhanmu akan dipercepat, visimu akan meluas, pikiranmu akan tajam,
kemajuanmu akan berlipat ganda. Seorang mentor bukanlah seseorang yang tahu segalanya, tetapi seseorang yang telah hidup apa yang kamu hadapi, yang telah membuat keputusan sulit, yang telah jatuh, bangkit, dan belajar. Dan itulah yang dia bagikan padamu. Pengalaman nyata, strategi yang teruji, kebenaran yang tidak ada di buku atau tutorial. Ini adalah pengetahuan yang hidup, manusiawi, praktis, dan kamu dapat mengaksesnya jika kamu bersedia untuk mengamati, mendengarkan, dan menerapkan. Kamu tidak perlu mencari mentor yang sempurna. Kamu tidak perlu agar dia terkenal atau memiliki ribuan pengikut. Apa yang kamu butuhkan adalah seseorang yang telah menjelajahi wilayah yang ingin kamu masuki. Seseorang yang menantangmu, yang mengonfrontasimu dengan kebenaran, yang tidak memberitahumu apa yang ingin kamu dengar, tetapi apa yang kamu butuhkan. Dan untuk itu, kamu juga harus menunjukkan sesuatu, komitmen, karena tidak ada mentor yang menginvestasikan waktu pada seseorang yang tidak mau bekerja. Menjadi mentee bukanlah posisi pasif. Ini bukan duduk untuk menerima saran. Ini menunjukkan melalui tindakanmu bahwa kamu serius tentang apa yang kamu terima. Bahwa setiap kata, setiap koreksi, setiap cerita yang mereka bagikan tidak jatuh ke telinga yang tuli, tetapi ke dalam pikiran yang aktif siap untuk menerapkan. Sikap itu tidak hanya mendapatkanmu rasa hormat dari mentor, tetapi juga membuatmu tumbuh dengan kecepatan yang akan sulit dilakukan sendiri. Marcus Aurelius, yang dipandu oleh guru stoiknya Epictetus, melalui ajarannya, menjelaskan bahwa kebijaksanaan tidak hanya lahir dari melihat ke dalam diri, tetapi juga dari belajar dari orang lain yang berpengalaman. Stoicisme mengajarkan bahwa kamu tidak perlu mengulangi semua kesalahan di dunia untuk menjadi bijak. Kamu bisa belajar dari kesalahan orang lain jika kamu bersedia untuk mengamati dengan kerendahan hati dan pikiran terbuka. Dan tentu, kamu harus mengatasi egomu, karena seringkali kita percaya bahwa meminta bantuan adalah menunjukkan kelemahan, tetapi sebaliknya. Meminta bimbingan, mencari saran, mengajukan pertanyaan adalah tanda kekuatan, bahwa kamu bersedia untuk menghancurkan batasanmu, berpikir berbeda, tumbuh melampaui dirimu sendiri. Jadi lakukan pekerjaan itu. Identifikasi orang-orang yang kamu hormati. Dekatlah dengan kerendahan hati. Ajukan pertanyaan cerdas. Dengarkan lebih banyak daripada yang kamu bicarakan. Dan yang terpenting, tunjukkan melalui tindakanmu bahwa kamu menerapkan apa yang kamu pelajari. Tidak ada yang lebih memotivasi seorang mentor daripada melihat seseorang tumbuh berkat kata-katanya. Dan jika di sekitarmu tidak ada mentor langsung, jangan buat alasan. Ada buku, wawancara, biografi, kursus, ceramah. Banyak dari mentor terbesar telah meninggalkan pengetahuan mereka secara tertulis berharap kamu mengambilnya dan mempraktikannya. Kamu tidak perlu memiliki mereka di depanmu. Apa yang kamu butuhkan adalah komitmen untuk belajar apa yang mereka tinggalkan. Jalan menuju versi terbaikmu lebih jelas ketika seseorang telah melaluinya dan menerangi dengan pengalamannya. Manfaatkan itu karena tidak ada yang pergi jauh sendirian. Semua yang besar pada suatu saat pernah dibimbing oleh seseorang yang percaya pada mereka, yang menunjukkan jalan, yang menghemat bertahun-tahun kesalahan. Dan sekarang kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Kelilingi dirimu dengan pikiran besar, suara bijak, orang-orang yang sudah berada di tempat yang ingin kamu capai. Karena ketika kamu melakukannya, standar kamu meningkat, pikiranmu terangkat, dan seluruh hidupmu mulai berubah lebih cepat, lebih dalam, lebih kokoh. Nomor 11. Melindungi fokus mentalmu adalah hal yang penting untuk menyerap dan mempertahankan ide-ide baru. Perhatianmu adalah aset terpentingmu, lebih dari waktumu, lebih dari uangmu. Karena di mana kamu menaruh perhatianmu, di situ kamu menaruh energimu, dan apa yang kamu beri makan dengan perhatianmu akan tumbuh. Di dunia yang penuh dengan layar, notifikasi, kebisingan, dan gangguan konstan, melindungi perhatianmu telah menjadi tindakan revolusioner, tindakan kekuatan, karena siapa yang mengendalikan perhatiannya mengendalikan pikirannya, dan siapa yang mengendalikan pikirannya mengendalikan hidupnya. Kebanyakan orang menjalani hidup dengan pikiran yang terfragmentasi.
Berpindah dari satu hal ke hal lain setiap beberapa detik, melihat 10 detik video, membaca judul, menggulir tanpa arah atau niat. Dan kemudian mereka bertanya, mengapa mereka tidak bisa berkonsentrasi? Mengapa mereka tidak bisa menyelesaikan apa yang mereka mulai? Mengapa mereka merasa lelah meskipun tidak melakukan apapun yang mendalam? Jawabannya jelas. Perhatian mereka telah terkuras, terbuang sia-sia, hancur berkeping-keping. Belajar sesuatu yang baru, mempertahankannya, dan menerapkannya membutuhkan fokus yang dalam, membutuhkan kehadiran, membutuhkan keheningan. Dan semua itu tidak kompatibel dengan kehidupan yang diatur oleh notifikasi, oleh rangsangan tanpa filter, oleh urgensi untuk terhubung ke segala sesuatu, kecuali dirimu sendiri. Jika kamu ingin tumbuh, jika kamu ingin benar-benar memperbaiki, kamu harus belajar melindungi perhatianmu seperti kamu melindungi hidupmu. Karena pada akhirnya perhatianmu adalah hidupmu. Setiap kali kamu secara sadar memilih apa yang akan kamu perhatikan, kamu memperkuat pikiranmu. Setiap kali kamu mengatakan tidak pada yang dangkal dan ya pada yang memberi nutrisi, kamu sedang membangun pikiran yang lebih dalam, lebih jelas, lebih tahan banting. Dan itu bukan kebetulan. Itu adalah pelatihan, itu adalah disiplin, itu adalah niat. Stoicisme sudah jelas. Marcus Aurelius menulis, kualitas hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Dan pikiran berkualitas hanya lahir ketika perhatianmu terfokus pada yang benar. Bukan ketika kamu terjebak dalam badai gangguan yang tidak memberikan apa-apa. Bagi para Stoik, mengarahkan pikiran adalah bentuk kebajikan. Itu adalah penguasaan diri, itu adalah kebijaksanaan yang diterapkan. Lakukan percobaan. Nonaktifkan notifikasi di ponselmu. Buat blok waktu tanpa gangguan. Pilih hanya satu sumber konten yang benar-benar menginspirasimu atau mengajarkanmu. Amati apa yang terjadi di dalam pikiranmu ketika kamu berhenti melompat dari rangsangan ke rangsangan. Pada awalnya, kamu akan merasakan kecemasan, ketidaknyamanan, bahkan kebosanan. Tetapi jika kamu bertahan, kamu akan melihat sesuatu yang luar biasa. Pikiranmu akan mulai tenang, fokus, mendalam. Dan disitulah pembelajaran sejati dimulai. Kamu tidak bisa tumbuh jika pikiranmu tidak berhenti pada sesuatu. Kamu tidak bisa belajar jika tidak ada kedalaman. Dan kamu tidak bisa memiliki kedalaman jika perhatianmu dirampas setiap 2 menit. Sesederhana itu, karena pada dasarnya kamu tidak hanya berjuang melawan gangguan. Kamu berjuang untuk masa depanmu, untuk kejernihanmu, untuk kekuatan pribadimu. Putuskan bahwa perhatianmu tidak akan terganggu, bahwa kamu tidak memberikannya kepada sembarang orang, bahwa kamu tidak memberikannya kepada video, notifikasi, atau percakapan yang tidak memberikan apa-apa. Putuskan bahwa perhatianmu akan melayani tujuanmu, pembelajaranmu, versi terbaik dirimu. Lakukan dengan tegas. Tetapkan aturan. Hapus kebisingan. Lindungi beberapa menit pertama harimu. Jangan mulai pagimu dengan dibombardir oleh yang eksternal. Beri pikiranmu kesempatan untuk berpikir sendiri sebelum terpapar pada semua yang lain. Dan sebelum tidur, tutup siklus. Jangan pergi tidur dengan pikiran yang jenuh dengan sampah digital. Sedikit demi sedikit, kamu akan melihat bagaimana semuanya berubah. Konsentrasimu meningkat, ide-ide menjadi lebih jelas, kemampuan analisismu meningkat, dan pertumbuhanmu menjadi nyata, terukur, berkelanjutan. Karena ketika perhatianmu selaras dengan niatmu, tidak ada yang dapat menghentikanmu. Jadi lindungi dirimu, lindungi perhatianmu, jadikan perhatianmu sebagai harta paling suci, karena dunia dapat terus berteriak, tetapi kamu memutuskan apa yang akan didengar, dan dalam tindakan itu, transformasimu yang sebenarnya dimulai. Nomor 12. Menghargai setiap tujuan yang dicapai memberi energi pada motivasi dan mengukuhkan kebiasaan belajar. Setiap langkah yang kamu ambil menuju pertumbuhanmu layak diakui. Bukan karena kamu mencari validasi eksternal, tetapi karena pikiranmu membutuhkan jangkar positif yang mengingatkan bahwa usaha itu sepadan. Merayakan pencapaianmu, bahkan yang terkecil, bukanlah kelemahan atau kepuasan diri.
Ini adalah strategi yang kuat untuk mempertahankan motivasimu seiring waktu. Ini adalah cara kamu memperkuat identitasmu sebagai seseorang yang memenuhi, yang maju, yang tumbuh secara konsisten. Kebanyakan orang hanya merayakan yang besar, yang terlihat, yang menghasilkan tepuk tangan. Tetapi yang benar-benar membentuk hidupmu adalah langkah-langkah diam. Momen-momen ketika kamu berkata ya pada yang tidak nyaman, ketika kamu memilih disiplin daripada alasan, ketika kamu memenuhi kata-katamu meskipun tidak ada yang tahu. Disitulah karaktermu dibentuk. Dan jika kamu tidak belajar untuk mengenali momen-momen itu, pikiranmu akan mulai mengabaikannya, menganggapnya sepele. Dan ketika itu terjadi, motivasi akan memudar, antusiasme akan dingin, konsistensi akan melemah. Kamu harus melatih dirimu untuk melihat kemenangan dalam hal-hal sehari-hari, dalam memenuhi kebiasaanmu, dalam menyelesaikan buku itu, dalam menahan godaan, dalam bangkit meskipun kamu lelah, dalam belajar sesuatu yang baru yang sebelumnya tampak mustahil. Semua itu adalah kemajuan, dan setiap kemajuan layak dirayakan bukan dengan kembang api, tetapi dengan kesadaran, dengan rasa syukur, dengan jeda yang berkata, ini penting, ini membangun. Merayakan adalah cara melatih pikiran untuk mengasosiasikan pembelajaran dengan kesenangan. Ketika otakmu mengidentifikasi bahwa setelah usaha ada kepuasan, maka kemungkinan besar kamu ingin mengulanginya. Tetapi jika kamu hanya menawarkan kelelahan, tuntutan, dan kritik, maka ia akan menolak. Dan disitulah banyak orang terputus dari proses mereka, karena mereka belum menciptakan sistem yang memberi penghargaan secara internal untuk kemajuan. Stoicisme, meskipun seringkali disalahartikan sebagai filosofi yang dingin atau kaku, juga mengakui nilai kemajuan yang sadar. Marcus Aurelius dalam meditasi-meditasinya tidak hanya menuntut disiplin, tetapi juga secara jujur mencatat kemajuannya. Karena bagi seorang stoik, setiap perbaikan, setiap kemajuan interior, setiap kemenangan atas diri sendiri layak mendapatkan perhatian, layak diakui sebagai bagian dari jalan menuju kebajikan. Lakukan dengan sengaja. Jangan biarkan kemajuanmu berlalu tanpa disadari. Tandai tujuanmu, dan ketika kamu mencapainya, berhenti, bernapas, akui, rayakan. Bisa dengan catatan tertulis, dengan momen refleksi, dengan percakapan dengan seseorang yang mendukungmu. Tidak peduli bagaimana, yang penting adalah kamu tidak mengabaikannya. Karena setiap kali kamu merayakan, kamu memberi kekuatan pada kebiasaan baru itu. Kamu mengukuhkannya, kamu membuatnya berakar, dan kamu tidak perlu menunggu hasil yang sempurna. Rayakan usaha, disiplin, komitmen. Rayakan fakta bahwa kamu telah hadir, bahwa kamu telah konsisten. Karena bahkan jika kamu belum sampai ke tempat yang kamu inginkan, kamu sedang maju. Dan maju di dunia yang penuh gangguan sudah merupakan tindakan kebesaran. Bagikan pencapaianmu dengan orang-orang yang memahamimu, bukan untuk ego, tetapi untuk koneksi. Ketika kamu berbagi dengan kerendahan hati, dengan keinginan untuk membangun komunitas, kamu menciptakan lingkungan di mana merayakan kemajuan menjadi hal yang normal, di mana usaha tidak diridik tetapi dihormati, di mana kemajuan tidak diminimalkan, tetapi dirayakan sebagai apa adanya, satu langkah lebih dekat menuju versi terbaik dari dirimu. Dan jika hari ini kamu merasa tidak ada yang bisa dirayakan, berhentilah sejenak, lihatlah ke belakang. Pasti kamu akan menemukan sesuatu. Momen ketika kamu memilih untuk melanjutkan ketika lebih mudah untuk menyerah, pembelajaran yang sebelumnya sulit dan sekarang sudah menjadi bagian dari dirimu. Percakapan internal yang telah kamu ubah, itu juga berarti. Itu juga layak mendapatkan pujian. Mengubah perayaan menjadi kebiasaan tidak membuatmu lemah, tetapi membuatmu konsisten, karena mengingatkanmu bahwa jalan itu berharga, bahwa pembelajaran bukan hanya tuntutan, tetapi juga bisa menjadi kesenangan. Dan ketika kamu belajar untuk menikmati prosesnya, kamu tidak lagi bergantung hanya pada hasil. Kamu belajar untuk bertahan, untuk menopang dirimu, untuk maju dengan sukacita dan ketegasan. Jadi hari ini akui dirimu, rayakan sesuatu meskipun kecil, meskipun tidak ada orang lain yang memperhatikannya.
karena kamu tahu berapa banyak usaha yang dibutuhkan. Dan ketika kamu belajar untuk menghormati prosesmu sendiri, motivasi berhenti menjadi emosi sementara dan menjadi energi tak terhentikan yang menyertaimu setiap hari. Nomor 13, menghabiskan waktu setiap hari untuk belajar mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhanmu tidak akan bergantung pada usaha besar yang sporadis, tetapi pada apa yang kamu lakukan setiap hari, terutama ketika tidak ada yang melihat. Menciptakan rutinitas harian untuk belajar bukan hanya ide yang baik, tetapi merupakan kebutuhan jika kamu benar-benar ingin berkembang secara konsisten dan terpercaya. Kebanyakan orang terjebak bukan karena kurang bakat, tetapi karena kurang konsistensi. Mereka termotivasi selama beberapa hari, jenuh dengan informasi, dan kemudian menyerah. Tetapi jika kamu memutuskan untuk menjadikan pembelajaran sebagai kebiasaan harian, bahkan dalam periode singkat, kamu akan menonjol. Cukup dengan 30 menit sehari, 30 menit di mana kamu menjauh dari kebisingan, duduk dengan dirimu sendiri, dan belajar sesuatu yang mendekatkanmu pada versi terbaik dirimu. Kamu tidak membutuhkan jam, tidak membutuhkan kondisi sempurna, hanya perlu komitmen. Karena perubahan yang nyata tidak berasal dari apa yang kamu lakukan sesekali, tetapi dari apa yang kamu ulangi dengan niat setiap hari. Yang kuat dari sebuah rutinitas adalah bahwa ia menghilangkan negosiasi internal. Kamu tidak lagi bertanya apakah kamu akan melakukannya atau tidak, kamu hanya melakukannya. Itu menjadi bagian dari dirimu, seperti menyikat gigi, seperti minum air. Dan ketika kamu berhasil menjadikan pembelajaran sebagai bagian alami dari harimu, kamu tidak hanya mengumpulkan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan karakter, disiplin, kejernihan mental, dan itulah yang mengubah dari dalam. Kesalahan paling umum adalah berpikir bahwa jika kamu tidak memiliki banyak waktu, tidak ada gunanya memulai, tetapi sebaliknya. Justru pada hari-hari kacau, pada minggu-minggu penuh, kamu paling membutuhkan menit-menit pembelajaran yang terfokus, karena momen itu bersamamu, ruang mental itu, mengembalikan kendali, mengingatkanmu bahwa kamu sedang maju, menghubungkanmu dengan tujuan. Siapkan lingkunganmu, siapkan bukumu, podcastmu, kursusmu. Jangan beri ruang untuk alasan. Jika kamu menunggu untuk merasa bersemangat atau termotivasi, kemungkinan besar kamu tidak akan melakukannya. Tetapi jika kamu menganggapnya sebagai janji dengan dirimu sendiri, sebagai prioritas, maka kamu akan melakukannya, karena kamu akan memahami bahwa itu adalah apa yang mendorongmu maju satu hari pada satu waktu. Dan jika pada suatu hari kamu gagal, jangan jadikan itu sebagai tragedi. Jangan gunakan itu sebagai alasan untuk menyerah. Kembali keesokan harinya tanpa rasa bersalah. Kuncinya adalah kembali untuk bertahan, untuk tidak melepaskan benang, karena pembelajaran yang nyata tidak linier. Ia memiliki kenaikan, penurunan, jeda, tetapi yang penting adalah tidak berhenti sepenuhnya. Kamu selalu bisa kembali. Stoicisme mengungkapkannya dengan sederhana. Apa yang ada dalam kendalimu adalah sikap harianmu, dan dalam sikap itu ada keputusanmu untuk memperbaiki, untuk mendidik diri, untuk menjadi sedikit lebih baik dari kemarin. Kamu tidak perlu melakukannya dengan sempurna, kamu hanya perlu melakukannya dengan hadir dan dengan niat. Pikirkan apa yang akan terjadi jika kamu berkomitmen hari ini untuk belajar 30 menit setiap hari selama 6 bulan ke depan. Itu tidak akan menjadi revolusi eksternal yang instan, tetapi pikiranmu akan lebih jernih, bahasamu akan lebih tepat, keputusanmu akan lebih bijaksana, kepercayaan dirimu akan tumbuh karena kamu tidak akan mengulangi hal yang sama, kamu akan berevolusi. Jadikan pembelajaran sebagai ritualmu, sebagai jangkar, sebagai ruang sucimu, yang tidak tergantung pada suasana hatimu, tetapi pada keputusanmu. Dan kamu akan melihat bahwa rutinitas sederhana ini, yang bagi orang lain tampak tidak signifikan, menjadi salah satu dasar paling kokoh dari kesuksesan pribadi dan profesionalmu. Jangan mencari hasil instan, cari akumulasi, karena apa yang kamu pelajari hari ini terhubung dengan apa yang akan kamu pelajari besok. Dan itu menciptakan rantai tak terlihat, tetapi kuat, yang menjauhkanmu dari kebuntuan dan mendorongmu menuju penguasaan dirimu dan lingkunganmu. Hari ini putuskan untuk memulai, jangan tunggu lagi.
Buka buku itu, dengarkan ceramah itu, catat, tanyakan, sambungkan ide-ide, dan yang terpenting, ulangi besok dan lusa dan setiap hari. Karena ketika pembelajaran menjadi bagian dari identitasmu, kemajuan bukan lagi kemungkinan, tetapi tak terhindarkan. Nomor 14. Aturan nomor 1 untuk menjadi tak terhentikan adalah jangan pernah menyerah. Menyerah tidak pernah menjadi pilihan. Itulah aturan nomor 1. Jika kamu benar-benar ingin menjadi tak terhentikan, tidak peduli berapa kali kamu jatuh, berapa banyak keraguan yang melintas, atau berapa banyak pintu yang tertutup, satu-satunya hal yang menentukan apakah kamu akan mencapai tujuanmu atau tidak, adalah kemampuanmu untuk terus maju ketika orang lain berhenti. Karena semua orang menginginkan hasil, tetapi sangat sedikit yang bersedia menahan prosesnya. Dan disitulah kamu bisa membuat perbedaan, dengan menolak untuk menyerah, bahkan ketika semuanya tampak bertentangan. Ketekunan bukanlah bakat, itu adalah keputusan. Itu adalah suara internal yang memberitahumu satu lagi ketika segala sesuatu dalam dirimu ingin berhenti. Itu adalah tekad yang tidak padam meskipun dengan kegagalan, kritik, atau ketakutan. Karena ketika kamu memahami bahwa kesuksesan tidak tergantung pada semuanya berjalan sempurna, tetapi pada kenyataan bahwa kamu terus berjalan, meskipun segalanya, kamu menjadi tak terkalahkan di dalam. Kebanyakan orang menyerah bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena kurangnya ketahanan emosional. Karena ketika terasa sakit, ketika sulit, ketika tidak ada hasil yang segera, muncul godaan untuk meninggalkan semuanya. Tetapi jika kamu memutuskan untuk bertahan sedikit lebih lama, untuk maju meskipun hanya satu langkah lebih, disitulah kamu mengalahkan dirimu yang paling lemah dan mendekatkan diri pada dirimu yang lebih kuat. Stoicisme mengajarkan dengan jelas, kesulitan memperkuat kemauan, seperti api mengeraskan besi. Hambatan bukanlah tanda untuk berhenti, tetapi pelatihan, filter, peluang yang menyamar. Setiap kali kamu mengatasi satu, kamu tumbuh. Kamu menjadi lebih bijak, lebih tahan banting, lebih fokus. Tetapi jika kamu menyerah, kamu tidak akan pernah menemukan apa yang sebenarnya kamu buat. Jadikan tidak menyerah sebagai norma pribadi, sebagai aturan suci, sesuatu yang tidak dinegosiasikan, meskipun kamu maju lambat, meskipun kamu tidak ingin, meskipun orang lain tidak percaya padamu, teruslah, majulah, lakukan apa yang bisa kamu lakukan dengan apa yang kamu miliki, dari mana kamu berada, karena setiap langkah yang kamu ambil memisahkanmu dari alasan dan mendekatkanmu pada hasil. Dan ini bukan tentang berpura-pura kuat, ini tentang memiliki kejelasan, tentang mengetahui mengapa kamu memulai, tentang menjaga visimu tetap menyala bahkan di hari-hari gelap. Karena ketika kamu mengingat tujuan, kelelahan menjadi bagian dari perjalanan, bukan akhir. Ketika kamu mengingat apa yang dipertaruhkan, kamu memahami bahwa menyerah berarti mengkhianati dirimu sendiri. Kamu akan jatuh, tentu saja, tetapi jatuh bukanlah kegagalan. Kegagalan adalah tetap di sana. Kegagalan adalah memutuskan bahwa kamu tidak akan mencobanya lagi. Dan keputusan itu tidak pernah harus ada di meja. Karena jika kamu bangkit lagi, jika kamu belajar dari jatuh, jika kamu menjadi lebih kuat setelah pukulan, maka kamu tidak kalah, kamu tumbuh. Mereka yang besar tidak sampai jauh karena mereka tidak pernah gagal. Mereka sampai jauh karena mereka tidak pernah menyerah, karena mereka terus maju meskipun merasa takut, karena mereka bangkit meskipun terluka, karena mereka terus menanam meskipun belum melihat hasilnya. Itulah perbedaannya, dan perbedaan itu ada dalam jangkauan siapapun yang bersedia bertahan ketika yang lain menyerah. Setiap kali kamu merasa tidak bisa lagi, ingatlah ini. Kamu tidak sendirian. Semua orang berjuang, semua orang ragu, semua orang memiliki hari-hari di mana mereka ingin membuang semuanya. Tetapi mereka yang tidak menyerah menemukan jalan keluar. Karena ketika kamu bersikeras dengan iman, disiplin, dengan hati, hidup merespons, pintu terbuka, kesempatan datang, hasil muncul. Jadikan ketekunanmu sebagai kekuatan terbesarmu, bukan karena itu mudah, tetapi karena itu sepadan. Dan ketika kamu melihat kembali dan melihat semua yang telah kamu atasi, semua yang kamu tahan, semua yang kamu capai,
Kamu akan bersyukur karena tidak menyerah. Seorang stoik bertahan bukan karena kebanggaan, tetapi karena makna, karena dia tahu bahwa misinya lebih besar daripada ketakutannya. Dan kamu juga bisa hidup seperti itu, dengan tujuan, dengan keberanian, dengan tekad, karena siapa yang tidak menyerah sudah menang. Nomor 15. Latih pikiranmu agar menjadi alat terbaikmu, memperkuatnya dengan konsistensi harian. Pikiranmu bisa menjadi kelemahan terbesarmu atau senjatamu yang paling kuat. Semua tergantung pada bagaimana kamu melatihnya. Kita tidak lahir dengan kekuatan mental. Kita membangunnya dan pembangunan itu tidak terjadi secara kebetulan, tetapi dengan niat, dengan praktik, dengan disiplin harian. Jika kamu tidak memperkuat pikiranmu, hidup akan memukulmu dan kamu tidak akan tahu bagaimana bereaksi. Tetapi jika kamu menjadikan pelatihan mental sebagai kebiasaan, tidak ada yang dapat dengan mudah mengeluarkanmu dari pusatmu. Kebanyakan orang melatih tubuh mereka lebih dari pikiran mereka. Mereka fokus pada penampilan, pada yang terlihat, pada apa yang dilihat orang lain, tetapi mengabaikan apa yang benar-benar menopang mereka di saat-saat sulit, kejernihan, ketenangan, kemampuan untuk berpikir strategis ketika segala sesuatunya menjadi rumit. Dan kamu tidak bisa membiarkan dirimu hidup seperti itu. Jika kamu ingin menonjol, jika kamu ingin memiliki penguasaan diri dan lingkunganmu, kamu perlu menjadikan pikiranmu sebagai alat terasah terbaikmu. Ini bukan tentang mengumpulkan data, ini tentang mengembangkan kriteria, membaca, dan kemudian merenungkan, mengamati tanpa bereaksi secara impulsif, hadir bahkan di tengah kekacauan. Karena pikiran yang terlatih tidak bereaksi dari ketakutan, tetapi merespons dari kesadaran, tidak terbawa oleh kebisingan eksternal, dipandu oleh kompas internalnya. Luangkan setidaknya 20 menit sehari untuk memperkuat pikiranmu. Kamu tidak membutuhkan lebih dari itu untuk memulai. Pergilah ke tempat yang tenang. Bacalah sesuatu yang menantang pemikiranmu. Ajukan pertanyaan mendalam. Tulis apa yang kamu pelajari. Latih mindfulness. Amati emosimu tanpa menghakimi. Hadapi ide baru dan coba pahami dari berbagai sudut. Setiap tindakan itu adalah latihan yang menguatkan kemampuan mental, emosional, dan strategismu. Dan jangan lakukan hanya ketika kamu merasa baik. Lakukan selalu, bahkan di hari-hari ketika kamu tidak ingin, karena justru di saat-saat itulah kekuatan sejati dibentuk. Tidak ketika semuanya mengalir, tetapi ketika semuanya tidak nyaman. Disitulah kesabaranmu, fokusmu, dan kehendakmu diperkuat. Disitulah pikiranmu belajar untuk menahan tekanan dan tetap berfungsi dengan jelas, bahkan di tengah badai. Stoicisme mengatakannya dengan jelas. Kamu tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar, tetapi kamu selalu dapat melatih diri untuk mengendalikan bagaimana kamu merespons. Dan itulah kuncinya, memperkuat pikiranmu sehingga apapun yang terjadi, kamu tidak runtuh di dalam. Kamu dapat mempertahankan penilaianmu, kedamaianmu, arahmu. Itulah kekuatan sejati dan jangan berharap hasil instan. Pikiran seperti otot merespons pada pengulangan yang konstan. Setiap hari kamu berlatih, kamu sedang membangun sesuatu yang tak terlihat tetapi kokoh. Mungkin kamu tidak menyadarinya sekarang, tetapi kamu akan menyadarinya ketika kamu dihadapkan pada situasi sulit dan tidak hancur. Ketika seseorang memprovokasimu dan kamu tidak kehilangan ketenangan, ketika semua orang panik dan kamu membuat keputusan dengan tepat. Itulah perbedaan antara pikiran yang lemah dan pikiran yang terlatih. Jadikan pelatihan mental sebagai gaya hidup. Jangan lihat itu sebagai kewajiban, tetapi sebagai investasi. Karena segalanya menjadi lebih baik ketika pikiranmu membaik. Hubunganmu, produktivitasmu, kesejahteraanmu, pandanganmu tentang masa depan. Dan semua itu dimulai dengan satu keputusan. Tidak membiarkan pikiranmu mengambang, mengambil kendali, bersikap niat. Melatih pikiranmu adalah tindakan tanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Itu berarti kamu mengakui kekuatan dalam dirimu dan memutuskan untuk menggunakannya, bahwa kamu tidak mengharapkan hidup menjadi mudah, tetapi kamu mempersiapkan diri untuk merespons dengan kekuatan, dengan kecerdasan, dengan ketenangan. Itu membuatmu berbeda, itu membuatmu dapat diandalkan,
itu membuatmu tak terhentikan. Kamu tidak membutuhkan jam, kamu hanya membutuhkan keputusan dan konsistensi. Karena ketika kamu menjadikan penguatan mental sebagai prioritas harianmu, pikiranmu menjadi sekutu terbaikmu. Dan ketika kamu memiliki pikiranmu di pihakmu, tidak ada tantangan yang tidak bisa kamu hadapi. Karena pikiran yang kuat tidak hanya berpikir lebih baik, tetapi juga hidup lebih baik.